Hai semua, senang bisa kembali temani kalian di MJ Channel. Semoga selalu sehat dan bahagia tentunya. Tolong bantu subscribe, like, dan bunyikan notifikasi ya. Terima kasih. Suatu hari di Jerman, seorang utusan Front Pembebasan Palestina bernama Jaber mendatangi kediaman Wilfried Bose, salah satu petinggi kelompok radikal kiri Jerman. Pembicaraan berlanjut ketika kedua rekan Bose yakni Brit dan Juan Pablo datang. Kemudian mereka merundingkan rencana besar untuk meminta Israel bertanggung jawab atas penderitaan yang sama-sama dialami oleh kedua kelompok revolusioner beda negara tersebut. Setelah ada kesepakatan, Bose, Pablo, dan Brit pun untuk sementara tinggal di kamp Palestina. Mereka berlatih, menembak, seraya mempersiapkan segala sesuatunya. Hingga datang pemimpin kelompok Palestina mengabarkan pemberitaan media Jerman jika seorang teroris bernama Meinhof mati gantung diri di penjara. Kemarahan Bose semakin besar pada pemerintah negaranya itu, sebab dia yakin jika Meinhof bukan gantung diri melainkan dibunuh. Itu sebabnya kenapa Bose sepakat bergabung dalam aksi orang-orang Palestina nanti, sebab Israel selalu membantu pemerintah Jerman dalam menumpas kelompok Bose dan kawan-kawan yang dianggap teroris oleh pemerintah mereka. Rencana pun semakin matang. Target mereka pesawat penumpang yang bergerak dari Tel Aviv menuju Paris akan mereka kuasai saat nanti transit di Athena, Yunani. Hingga hari eksekusi tiba. Seperti yang sudah direncanakan, Bose dan kawan-kawan masuk ke dalam pesawat penumpang melalui Athena, Yunani. Jaber memerintahkan dua anak buahnya menemani Bose dan Bridge. Dari lobi sampai menuju pesawat, keadaan biasa-biasa saja. Senjata yang mereka persiapkan lolos dari pemeriksaan keamanan sebab mereka kemas dalam tas sedemikian rupa hingga tidak terdeteksi oleh pihak keamanan. Dan mereka beraksi ketika pesawat lepas landas berada di ketinggian yang sudah mulai stabil. Diawali dengan Bose yang menurunkan tas berisi senjata api. Dia membagikannya pada Brit dan dua anak buah Jaber yang ikut dengannya. Saat itu juga mereka langsung menodongkan senjata pada para penumpang. Dengan dua bahasa, mereka memerintahkan semua penumpang untuk mematuhi perintahnya. Bose dan Brit dengan bahasa Inggrisnya, sementara dua orang Palestina anak buah Jaber menggunakan bahasa mereka, bahasa Arab. Sementara itu di kokpit, sang pilot menyuruh salah satu awaknya untuk memeriksa ke bagian kabin penumpang sebab mereka dengar ada kegaduhan di sana. Baru saja beranjak, Bose sudah terlebih dahulu datang kemudian mendorongnya untuk diam di tempat. Dengan todongan senjata, Bose mengingatkan mereka untuk tidak melakukan komunikasi ke pangkalan jika tidak ingin pesawat ini hancur karena dia sudah mempersiapkan bom di dalamnya. Beberapa saat kemudian, Bose terlihat panik ketika pesawat terbang rendah dan mendarat di wilayah Libya. Tapi pilot menenangkannya dengan mengatakan mereka harus mengisi bahan bakar jika tidak ingin terjadi sesuatu. Ketika masih dalam proses pengisian bahan bakar, salah seorang penumpang wanita meminta belas kasihan untuk dilepaskan karena dirinya baru saja mengalami keguguran dan masih dalam masa penyembuhan. Mendengarnya, hati Bose pun tergerak. Maka dia membiarkan wanita itu pergi, bahkan meminta dipanggilkan ambulans. Mengetahui hal tersebut, kedua anak buah Jaber protes. Keduanya mengingatkan Bose jika wanita itu sudah memperdayainya. Tapi Bose tidak peduli, bahkan dia berceramah tentang nurani dan lain sebagainya. Begitu pesawat selesai mengisi bahan bakar dan siap kembali berangkat, Bose pun memaksa pilot untuk mengubah arahnya menuju Entebbe, Uganda. Sesampainya di Entebbe, Bose memberikan sedikit siraman rohani pada para penumpang yang sudah dia persiapkan di secari kertas. Pidatonya menyatakan kekecewaannya pada Prancis yang selalu menyuplai senjata untuk Israel, sehingga negara Yahudi itu bisa berbuat apa saja pada seterunya Palestina. Dan dari sanalah Jerman mendapat dukungan berupa senjata-senjata yang mereka gunakan untuk menumpas kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintahannya, seperti Bose dan kawan-kawan. Masih dengan mendodongkan senjata, Bose meminta kru pesawat untuk membuka pintu setelah sebelumnya dia memerintahkan seluruh orang yang ada di dalam pesawat untuk segera beristirahat. Malam ini mereka tidur di dalam pesawat
karena menunggu pagi untuk dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Di luar, Jaber sudah siap dengan penyambutannya. Bose sangat lega karena babak awal yang menjadi tanggung jawabnya sudah mereka lalui dengan aman. Sebelum pergi, Brit mengolok Bose dengan pidatonya. Brit bilang pidato Bose sangat membagongkan. Keesokan harinya, seperti yang sudah dijanjikan, maka seluruh penumpang pesawat beserta krunya diminta turun keluar dari pesawat. Di sana mereka disambut oleh Presiden Uganda yang berkuasa saat itu, yakni Jenderal Idi Amin Dada. Dia juga dikenal dengan julukan penjagal Uganda karena dianggap sebagai salah satu despot paling kejam dalam sejarah dunia. Sudah tidak diragukan lagi, Amin Dada yang memperoleh kursi presiden dengan hasil kudetanya itu memang terkenal sangat bengis. Rupanya Jaber merapat ke Uganda dengan harapan mendapat perlindungan dan kekuatan dari sang jenderal yang memang serumpun dengannya. Maka dukungan Amin Dada menjadi darah segar bagi Jaber dan kawan-kawan untuk segera melanjutkan misinya. Di NTB inilah mereka menunggu kabar dari otoritas Israel atas kebebasan orang-orang Palestina dan kelompok radikal Jerman. Di tempat peristirahatan yang disediakan pihak Uganda, kondisinya sangat memprihatinkan, pengap dan hampir tak ada tempat yang bersih. Beberapa konflik juga terjadi di antara para sandera. Mereka yang sudah lelah lahir dan batin tak lagi bisa mengontrol emosinya. Bahkan ada seorang wanita tua yang terus saja menceracau hingga Bose datang untuk menenangkannya. Sepertinya di balik perilakunya yang kasar, Bose memiliki sisi baik jika melihat bagaimana dia memperlakukan para tawanan. Dan di Entebbe, para sandera kedatangan beberapa prajurit Amin Dada diikuti militan Palestina. 2 orang berpakaian militer menjebol dinding yang ternyata ada ruangan rahasia di baliknya. Setelah itu Jaber memilih para sandera dan dibagi menjadi 2 bagian, sesuai identitas yang ada di paspor masing-masing. Orang Israel diperintahkan masuk ke ruangan rahasia di balik dinding tersebut, dan mereka yang berasal dari negara lain diminta untuk menepi ke ruangan berbeda. Sepertinya Bose sudah paham kenapa harus demikian. Oleh sebab itu dia protes dengan permainan Jaber, karena pembicaraan awal yang mereka inginkan adalah pembebasan para militan, bukan ajang pembunuhan untuk sandera. Meski sempat bersih tegang, sayangnya Bose tidak bisa melakukan apapun karena posisinya hanya sebagai pengikut. Dengan marah, Bose meninggalkan ruangan itu. Kembali ke Israel. Di Yerusalem, Perdana Menteri Yitzhak Rabin mengadakan pertemuan dengan beberapa menterinya. Dia tidak ingin berurusan dengan Uganda sebab negara itu juga anggota PBB dan Liga Afrika. Mengingat pihaknya sudah menerima ultimatum untuk menukar sandera dengan uang $50 dan kebebasan militan Palestina, juga kelompok radikal kiri Jerman yang jumlahnya lebih dari 50 orang. Jika permintaan diabaikan, maka sandera akan dibunuh satu persatu di tiap jamnya. Persoalannya, apakah Amin Dada ada di belakang para militan Palestina? Untuk mencari tahu, mereka segera menghubungi Jenderal Idi Amin Dada di Uganda. Perwakilan Israel mulai berbicara dengan Amin Dada. Segala bujuk rayu dia sampaikan untuk meyakinkan Amin menjadi pahlawan dengan tidak membantu para militan Palestina. Penguasa Uganda itu tidak menolak juga tidak mengiyakan. Dia justru bercerita kondisi di tempat para sandera, bahkan ceritanya sangat berlebihan. Amin bercerita seolah para militan Palestina berjumlah banyak dan memiliki bertonton bahan peledak. Akhirnya tidak ada kesepakatan, tapi Israel menjadi tahu jika Amin ada di balik semuanya. Dari peristiwa itu, jelas dia berpikir lebih untuk dirinya sendiri. Amin Dada akan diuntungkan dengan situasi tersebut. Selain pengukuhan kekuasaan di mata dunia, juga uang $50 juta yang diminta militan Palestina diduga ada campur tangannya. Dan di tempat tawanan, Jaber dan beberapa militan lain sedang menyiksa seorang pria muda yang ditengarai mata-mata Israel sebab dia memiliki 2 identitas, yaitu paspor Prancis juga Israel. Meskipun dia sudah menjelaskan berkali-kali, tapi tetap saja Jaber dan kawan-kawan terus menyiksanya. Di awal hari keempat, bak seorang pahlawan, Jenderal Idi Amin Dada memimpin pembebasan tawanan yang berkebangsaan selain Israel.
Dari pengelompokan sebelumnya, beberapa puluh orang dinaikkan ke dalam bis untuk selanjutnya dipulangkan ke negara masing-masing. Sementara itu para sandera yang memiliki paspor Israel tetap dalam kekuasaan militan Palestina. Mereka harus bersabar hingga pemerintahnya mengabulkan permintaan para militan, atau mereka akan tewas setiap jamnya seperti yang sudah didengungkan oleh Amin Dada. Maka berita pembebasan pun tersiar ke seantero jagat. Alangkah murkanya Yitzhak Rabin mengetahui Amin Dada dan militan Palestina hanya membebaskan orang-orang pemegang paspor selain Israel. Mereka tetap bersikukuh menjadikan warga Israel sebagai sandera dengan ancaman mati di tangan para militan. Hingga akhirnya Rabin kembali mengadakan pertemuan, dan kali ini mereka sangat serius membicarakan langkah selanjutnya. Atas desakan beberapa menterinya, terutama Shimon Peres yang memang sedari awal tidak menginginkan jalur diplomasi, maka Rabin putuskan untuk menyelamatkan sandera dengan operasi militer yang kemudian hari dikenal dengan Operasi Thunderbolt. Tidak menunggu lama, Rabin memanggil semua elemen keamanan negaranya. Mereka pun mengatur strategi pembebasan. Dan kebodohan Amin Dada yang melepaskan sebagian sandera mereka gunakan sebagai kunci masuk. Sebab dari para sandera itulah diperoleh keterangan di mana letak pesawat tempur dan saluran komunikasinya, di mana radar, tangki minyak, hingga ruang para tawanannya. Intelijen Israel juga mempelajari semua tentang Amin Dada, termasuk mobil yang dia gunakan. Hari kelima di Entebbe, tampak Boso mengobrol dengan seorang awak pesawat berkebangsaan Israel. Mereka beradu pendapat tentang kemanusiaan, juga kekuasaan. Dan di bagian lain, Jaber bersama rekannya mengawasi anak-anak dari para sandera. Mereka mengecualikan anak-anak untuk sedikit mendapat keleluasaan. Di hari yang sama, Israel mulai bergejolak. Keluarga para sandera menuntut pemerintah untuk segera melakukan sesuatu. Menghadapi tekanan yang luar biasa, akhirnya Rabin mengambil keputusan final. Hal pertama yang dia lakukan, menghubungi seseorang untuk bisa menjadi jembatan komunikasinya dengan para militan yang ada di Entebbe. Dari sanalah diperoleh jawaban bahwa pihak Palestina hanya memberikan tenggat waktu hari Minggu, yang berarti 3 hari dari saat mereka berunding. Sebagian orang percaya kali ini Israel akan mengambil jalur diplomasi, tapi sebagian lainnya meragukan, sebab jika melihat sebelumnya bagaimana sepak terjang Israel membungkam para seterunya, jalur diplomasi yang mereka wacanakan sepertinya hanya akan sekedar jadi wacana. Bahkan orang militan sendiri seperti Jaber tetap waspada. Oleh sebab itu dia meminta Boso untuk bersiap dengan apapun yang akan terjadi. Ternyata benar, Israel hanya mengulur waktu sementara mereka mempersiapkan rencananya lebih matang. Begitu tekanan dari keluarga para sandera semakin kuat, juga desakan Menteri Pertahanannya Shimon Peres, maka tak ada lagi waktu untuk terus berpikir. Akhirnya Rabin menurunkan Sayaret Matkalnya bergerak ke Entebbe. Pasukan elit komando khusus Israel di bawah pimpinan Letkol Yonatan Netanyahu itu mulai mempersiapkan diri dengan baik. Segala informasi yang diperoleh, baik itu lokasi ataupun kondisi di Entebbe, mereka pelajari sungguh-sungguh. Bahkan untuk mengecoh para penjaga di bandara nanti, mereka gunakan mobil yang dibuat sangat mirip dengan mobil yang sering digunakan Amin Dada. Tak ada sudut yang luput dari perhitungan mereka. Pergerakan yang mereka sepakati adalah segera cepat dan habisi semua. Hari ke-6 adalah masa final dari segala keputusan. Rabin segera berkumpul dengan semua petinggi Israel untuk memastikan persiapan yang seharusnya sudah matang. Sementara itu pemimpin Sayaret Matkal Yonatan Netanyahu kembali mengingatkan anak buahnya atas semua yang sudah mereka bicarakan. Kemudian dia mengatur keberangkatan untuk memastikan tak ada yang terlewat. Dan hari eksekusi pun tiba. 3 buah pesawat C-130 menyusuri Laut Merah dengan ketinggian rendah dalam formulasi dekat. Sementara itu 20 km di atasnya, rombongan pesawat tempur F-4 Phantom mengawalnya meski hanya sampai ke perbatasan sebab daya jelajahnya tidak mampu mencapai Entebbe. Dengan waktu bersamaan,
diterbangkan dua pesawat Boeing 707 yang disamarkan menjadi pesawat komersil ke Nairobi. Kedua pesawat itu diterbangkan rendah agar Mesir, Saudi, dan Ethiopia hanya bisa mendeteksi satu pesawat yang melintas di wilayah mereka. Akhirnya rombongan Sayaret Matkal pun bisa masuk ke landasan bandara Entebbe setelah sebelumnya mengelabui petugas tower dengan merubah kecepatan jarak tempuh pesawat sehingga tidak terdeteksi. Sebuah Mercedes hitam keluar dari badan pesawat dikawal dua Land Rover. Ketiganya berisi pasukan komando khusus Israel yang dipimpin Yonatan Netanyahu. Dan mobil Mercedes palsu Amin Dada itu memang dipersiapkan untuk mengecoh prajuritnya di sana. Pasukan Sayaret Matkal yang tiba-tiba datang membuat militer Amin Dada pontang-panting. Baku tembak langsung terjadi. Orang-orang militan yang ada di kamp penampungan Sandra terkejut. Meski sudah menduganya, tapi mereka tidak berpikir akan secepat ini. Tak ayal Boso terus saja panik, meskipun Brig sudah mengingatkannya untuk tetap tenang. Dan di antara para sandera yang ketakutan, terlihat seorang awak pesawat menatap ke arah Boso dan mengisyaratkan agar Boso merunduk di dekatnya. Sepertinya dia bersimpati pada Boso, sebab selain mereka sempat berbincang-bincang, sikap dan perilaku Boso juga berbanding terbalik dengan para militan Palestina. Sayangnya Boso tidak menghiraukan. Dia lebih memilih menunggu para tentara Israel itu datang dengan bersembunyi di balik pintu masuk ruangan para sandera. Dalam hitungan detik, pasukan khusus Israel itu bergerak cepat mendekati gedung tempat sandera. Sayangnya, Letkol Yonatan Netanyahu tertembak, kemudian tewas dalam peristiwa itu. Dari tertembaknya sang pemimpin itulah kemudian membuat semua anak buahnya seolah mendapat terapi kejut. Mereka meringsek maju dengan beringas membombardir para militan tanpa ampun dengan tembakan tiada henti. Situasi paling mencekam ketika Sayaret Matkal mulai memasuki gedung sandera. Dengan mata tajam mereka menyisir setiap pergerakan semua orang yang ada di sana tanpa melupakan pelatuk senjatanya. Orang-orang terlatih pasukan khusus Israel itu tidak memberi kesempatan sedikit pun pada militan untuk bernapas lega. Boso dan Brig pun tewas dalam peristiwa itu. Meskipun kemunculan Jaber dengan mengangkat tangannya, mereka seolah tak terhenti untuk terus menghujani para teroris dengan tembakan. Terlebih mengingat pimpinan mereka yang sekarang terkapar di luar sana. Tak ayal Jaber pun tersungkur setelah beberapa kali tembakan mengarah pada tubuhnya. Pasukan komando Israel benar-benar menghabisi para militan. Peristiwa operasi Entebbe, selain Letkol Yonatan Netanyahu, korban tewas lainnya adalah 20 tentara Uganda, 7 pembajak, dan 3 orang sandera. Dan setelah semua urusan selesai, mereka kembali terbang pulang meninggalkan Uganda. Dalam perjalanan pulang, pasukan Sayaret Matkal itu mengabarkan pada Perdana Menteri Yitzhak Rabin tentang keberhasilannya membawa para sandera. Rasa lega, haru dan bangga dirasakan oleh seluruh warga Israel menyambut kepulangan para pahlawan mereka.